Ada satu hal saya kira yang belum diterangkan oleh Patra tadi. Dari seluruh proses kehadiran saksi-saksi dan ahli, ternyata diplot sedemikian rupa supaya mereka mengatakan bahwa Mas Hasto ini bersalah. Nah, ahli tadi mengatakan bahwa karena memang di dalam pikiran masih banyak orang itu, mereka mau mencoba di dalam menangani perkara pidana itu dengan crime control model. Ya. Semua orang itu, kalau dengan crime control model itu, orang itu bukan hanya sekedar efisien proses hukumnya, tetapi orang ini harus bersalah. Nah, ini kan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Jadi apa yang mau saya katakan, bukan hanya saksi yang dimanipulasi oleh penyidik KPK, tetapi ahli pun diberikan ilustrasi yang salah. Ya. Saya khawatir ini percobaan untuk mencoba menghancurkan proses hukum, ya, yang dilakukan dengan proses hukum yang adil, ya, dengan due process. Yang kita nggak mau, yang kita khawatirkan, kalau crime control model yang dilakukan, maka akan ada overkriminalisasi. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau ini yang terjadi. Ya. Sementara orang sekarang ini sudah meninggalkan cara-cara penanganan perkara dengan cara-cara seperti ini. Ya. Bagaimana sekarang misalnya ahli ngotot untuk mengatakan bahwa perkara korupsi itu adalah extraordinary crime. Padahal kalau kita lihat Statuta Roma itu nggak masuk. Ya. Dalam Statuta Roma yang ditandatangani oleh banyak negara, ya, itu korupsi itu tidak termasuk dalam kategori sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam undang-undang kita hanya ada dalam penjelasan umum pada undang-undang KPK mengenai apa yang disebut dengan kejahatan luar biasa ini. Ya, saya kira ini yang harus kita ubah mindset kita. Kalau saudara-saudara ingat atau tidak, dalam perkara terkait dengan Garuda Indonesia, ya, di sini orang Indonesia diadili dan dihukum. Sementara supplier mereka yang ada di Inggris itu, mereka tidak diadili. Tetapi justru mereka dihukum untuk membayar denda. Ini untuk menunjukkan bahwa ini manusia itu lebih dihargai daripada harta. Ya, kita tidak sekarang ini. Sedapat mungkin orang harus dihukum, kalau bisa mesti berlama-lama. Ya. Salah satu tujuan dari penyidikan perkaranya Pak Hasto ini dengan menghadirkan pasal 21 adalah dalam rangka menghukum supaya Hasto ini dihukum dengan lama. Ya. Karena ini salah hukuman untuk obstruction of justice ini lebih tinggi ancamannya daripada perkara pokoknya, yaitu suap menyuap. Ya. Nah ini saya kira yang harus mendapat perhatian kita semua, apalagi ya seperti tadi juga kami persoalkan, apakah kewenangan diberikan kepada penyidik oleh KUHAP kita untuk bersaksi di hadapan persidangan. Ahli mengatakan tidak ada hak itu. Ya. Begitu juga terhadap penyelidik yang menjadi ahli. Ini kan mau mereka rusak sistem hukum kita, terutama hukum acara pidana. Padahal hukum acara pidana ini gunanya adalah untuk melindungi hak asasi orang, bukan tiket mereka untuk berbuat semena-mena. Ya. Jadi ini yang terbalik sekarang ini. Jadi saya kira sekali lagi kalau kembali kepada kasus ini, ya kita berharap bahwa cukup banyak orang waras ya untuk melihat bahwa ini tidak ada fakta, tidak ada bukti bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam suap menyuap dan juga melakukan perbuatan apa yang disebut sebagai obstruction of justice.